Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YGR. Terima kasih buat teman-teman yang masih stay di channel kita. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan mereview. Nah, di sini ada motor Jupiter Z 5TP. Ini Jupiter Z tahun 2005 yang kemarin pernah kita restorasi dan kita akan review. Nah, kurang lebih seperti ini untuk hasil restorasi kita kemarin. Nanti kita review part-part apa aja yang terpasang di Jupiter Z ini. Nah, ini untuk konsepnya, ini konsep proper ya. Jadi Jupiter yang konsep original seperti proper gitu lah ya. Oke, kita akan review tipis ya. Ini untuk velg. Nah, di sini untuk velg kita menggunakan velg palang 8 ya dari Virosi. Nah, sebelumnya tuh velgnya berwarna hitam doff. Kita repaint ini warna anodized gray dari Sapporo ya. Jadi warnanya tuh kayak gini, agar lebih berwarna dikit lah ya. Nah, untuk bos-bosan nih kita pakai yang CNC, baut pakai hang. Oke, lanjut ke bagian disk cakram atau piringan. Ini piringan kita pakai merek Dai. Ini yang bukan floating ya, ini yang biasa di ukuran 300 mili ya, 300 mm. Oke, untuk baut pakai model slim seperti ini. Dan lanjut ke bagian kaliper menggunakan kaliper Nissin Samurai. Dan bracket model CNC seperti ini ya. Jadi untuk baut kaliper ini menggunakan L stainless dan kita menggunakan model stainless juga ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Oke, lanjut naik ke bagian selang rem. Selang rem menggunakan selang rem TAD. Ini berukuran 95 ya, 95, dan baut banjo pakai hang juga seperti ini. Bracket selang remnya seperti ini ya. Ini merek apa ya? Pokoknya kayak gini lah. Oke, lanjut ke bagian ban. Nah, di sini untuk ban kita menggunakan ban Kingland ya, Kingland yang tipe 2 tap. Ini berukuran 80/80 ya. Jadi ini nggak bisa ditubles ya teman-teman. Jadi harus menggunakan ban dalam karena 2 tap. Ini bannya harganya murah, di kisaran 200 lebih ya, 250-an lah. Depan dan belakang itu sekitar 500 ribuan lah. Cukup terjangkau ya. Oke, dan di sini lanjut ke spatboard. Nah, spatboard ini nggak original ya. Ini kita pakai merek dari Win. Ini kita repaint. Sebenarnya untuk motor ini warna asli di STNK itu warnanya biru ya. Jadi tahun 2004 kalau nggak salah di STNK-nya. 2004 warna biru, dan ini belum catchwheel ya. Jadi ini kita konsep Jupiter catchwheel tahun 2005 yang orange silver ya. Oke, lanjut naik. Ini untuk body ini original kita repaint ulang ya. Jadi yang original tuh body ini aja, tebeng luar, bagian luar dan dalam. Untuk bagian body ini udah pernah ini kita ganti juga kemarin karena rusak ya sebelumnya. Langsung naik ke bagian perlampuan nih. Lampu kita masih mempertahankan look original ya. Jadi kita menggunakan look standar. Kita nggak pasang bilet karena kurang bagus aja dilihat. Kalau bilet tuh besar ya, jadi dimensinya kurang cocok lah untuk look yang konsep proper ya. Jadi ini kita lampu menggunakan lampu dari Phoenix Z1 ya, Phoenix Z1. Ini pernah kita review juga, boleh dicek nanti videonya. Ini lampu Phoenix Z1. Ini cahayanya bilet, cuman kelemahan di lampu ini hanya di lampu high beamnya. High beamnya tuh kurang ya, karena masih mengikuti pantulan dari reflektor ini ya. Nah, untuk reflektor 1 sen ini merek Win ya. Jadi ini bukan original, ini merek Win. Oke, langsung naik ke bagian master rem. Master rem masih menggunakan master rem original. Ini master rem original, dan handle-nya kita ganti handle model kayak gini ya. Ini model aluminium. Ini review apa lagi nih? Jadi seperti ini ya. Untuk holder juga, holder original juga nih. Ini kita buat tombol, ini untuk tombol dim ya. Jadi untuk piu-piu
Sebenarnya kita mau pasang holder fiction ya, fiction all, tapi itu kita masih mempertahankan untuk dudukan spion. Jadi kalau pakai holder fiction bisa kita rubah, jadi dudukan spionnya dibuat di sini ya, diikutin kayak aslinya, tapi kita mempertahankan look originalnya aja lah. Jadi pakai holder seperti ini. Oke, lanjut ke bagian keranjang. Ini keranjang model keranjang Fish Air ya, model ala SS2 Malaysia. Oke, lanjut ke apa lagi nih? Bagian ini nggak banyak yang bisa di review karena untuk part-partnya nggak banyak yang aftermarket ya. Jadi banyak part original atau sandaran. Jadi untuk spek mesin masih standar. Ini baknya aja masih standar yang belum kopling. Jadi untuk baut oli kita pakai Heng. Ini baut hampir 70% lah, 70% 80% itu kita pakai yang model stainless ini ya. Jadi biar gampang dibersihin aja, nggak anti karat ya. Jadi untuk pedal starter menggunakan ini original chrome. Ini di harga berapa ya? 120.000 kan kalau nggak salah. Ini kita beli di Allstop ya. Oke, kita lanjut kemana lagi nih? Nah, untuk knalpot nih merek apa nih? Yang tahu boleh komen nanti ya. Kita nggak tahu nih merek apa, kita hanya beli. Untuk suara nanti kita spill aja ya untuk suaranya. Oke, untuk bagian post step ini, untuk post stepnya pakai merek Craft. Nih Graf. Jadi merek Graf. Ini bisa kayak klik gitu ya. Oke, lanjut ke bagian shock. Nah, ini shock nih kita pakai shock yang model biasa ya. Ini kopi-kopian lah. Tapi untuk ribbonnya nggak bisa diatur. Ini cuman mengandalkan preload ya, preload pernya. Tapi untuk kenyamanan cukup lumayan. Nggak mantul atau nggak jeduk-jeduk ya. Cukup rekomen lah untuk di harga nggak sampai 400, 300 lebih, 350-an lah. Cukup rekomendasi untuk yang mau pasang shock. Nanti kalau misalnya teman-teman mau cari, nanti kita tempelkan link di deskripsi aja ya untuk link shock breakernya. Oke, lanjut ke bagian velg belakang. Velg belakang masih menggunakan sama seperti depan ya, velg V-Rossi palangan 8. Ini sama kita repaint juga warna titanium grey. Nah, untuk ban belakang sama juga Kingland. Ini berukuran 90/80 ya. Jadi kita besarkan sedikit untuk ukuran belakang ya. Kenapa nggak rata aja sama yang depan? Karena kita agar menghindari gasruk ya, gasruk ke bagian spatbor. Jadi kita pakai ukuran 80/80 aja. Oke, kita review apa lagi nih? Oke, lanjut ke bagian Pak Harem ya. Pak Harem kita model Pak Harem apa ini? Petir ya. Ini Pak Harem petir dari Mufok ya, Mufok. Dan lanjut untuk arm original dan bus-busan udah CNC juga. Baut ini baut Heng juga. Ini untuk cover tutup apa nih, setelan rantai ya. Ini pakai XYZ. Sebenarnya buat Fish Air, Jupiter semuanya sama sih. KZ bisa. Oke, untuk mur setelan juga kita pakai yang stainless juga. Nah, kurang lebih seperti inilah untuk hasil restorasinya kemarin. Jadi kemarin kita belum sempat untuk review ya. Jadi pas kebetulan kita nggak ada konten juga, jadi kita spill aja lah hasil restorasinya ya, kurang lebih seperti inilah. Oke, lanjut ke bagian gear belakang. Nah, gear belakang nih kita pakai triple S berukuran 34, depan 15. Karena untuk karakter mesin 5TP nih dia butuh dia kayak kurang gigi gitu ya. Di gigi 4 tuh kayak masih kurang gigi, jadi kita perkecil. Kalau standarnya tuh di 36, 14. Jadi kita perkecil 34. Di 34 aja masih kayak kurang kecil. Oke, untuk rantainya, rantai nggak triple S ya. Ini rantai AH1 Racing yang gold. Karena ini motor dipakai harian jadi buluk ya. Oke, lanjut ke bagian ini apa nih?
ketangkes ya, ketangkes. Ini pakai model XYZ. Ini besi ya. Ini udah powder coating ya untuk catnya. Ini untuk post his air, ZR, Vega Air New itu sama, pokoknya keluarga Yamaha lah. Kalau yang ori itu kan plastik ya. Oke, lanjut, nggak ada yang di spill lagi. Untuk standar samping kita pakai ukuran 27 cm, universal ya untuk bebek. Standar tengah juga pakai yang chrome, ini pakai post fish air ya. Ini pun agak miring untuk standar tengahnya. Nanti kita bisa diakalin, nanti kita perlu dilas untuk bagian standarnya, bagian tengahnya ya. Oke, kita lanjut ke bagian operan gigi atau gigi persneling ya. Ini kita pakai SS2 yang model fish air Malaysia tuh ya, kurang lebih seperti ini. Ini jadi bisa dicungkil. Kalau yang model original kan nggak bisa ya, dia modelnya seperti ini juga untuk depannya, jadi sistemnya ya maju mundur gitu, nggak bisa dicungkil. Oke, ini untuk baut koin magnet, ini pakai hang juga, di harga murah sih, 150 ribuan itulah, udah satu 150 satu ini kayaknya, satu paket ini, yang kecil dan yang besar. Untuk spek mesin ini masih standaran ya, di spek 53, pistol 53. Untuk noken juga noken masih standar. Enggak, ini karena kita peruntukan motor untuk harian, jadi kita enggak buat yang gimana untuk spek mesinnya. Karbu juga masih original. Oke, yang terakhir kita spill suara knalpotnya, tapi nggak tahu ini kita knalpotnya merek apa nih. Oke, kita spill, Bang, tolong hidupin, Bang. Ini ada Bang Salim nih. Oke, ini suaranya ngebas gitu ya, tolong digeber, Bang. Oke, suaranya seperti itu ya. Jadi suaranya seperti itu. Jadi untuk perlampuan seperti ini ya. Oh, lampunya nggak nyala ya? Nyala. Nggak nampak ya? Nggak nampak karena siang hari ya. Oke, cukup. Nah, di sini juga kita pasang voltmeter ya, voltmeter yang model mini ya. Ini untuk mengecek tegangan aki. Dan di sini juga kiprok juga kita udah ubah pakai full web, pakai punya NMAX ya. Jadi udah aman digunakan. Jadi nggak bakal tekor akinya, walaupun lampunya terang ya. Oke, mungkin cukup segini dulu untuk review singkat. Jika ada pertanyaan langsung aja ke kolom komentar, dan yang baru gabung jangan lupa dukung channel kita dengan cara like, komen jika ada masukan atau pertanyaan, dan subscribe. Dan untuk link shockbreaker dan knalpot nanti jika dibutuhkan kita akan cantumkan di deskripsi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Way back before we blew it all.